Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut. Berarti apakah kita akan ngomongin general? Tidak ada. Kita akan ngebahas si Lalamove nih. Kita akan bahas Lalamove di episode kali ini ya. Ini kita disimpan aja dulu ya baiknya. Jadi kita akan bicarakan si Lalamove, aplikasi yang selalu dihujat-hujat, dihina, diomongin ini dan itu gitulah. Tapi masih tetap sekali ordernya cepat hilang. Apalagi orderan Argo-Argo di atas 40.000 itu cepat banget hilang. Berarti itu menandakan Lalamove ini masih menjadi aplikasi favorit. Tentunya seperti itu ya. Nah, jadi mau ngomongin apa sih Bang di episode kali ini? Jadi ternyata guys, kayaknya hampir seluruh driver Lalamove, baik yang itu sampingan ataupun itu yang inti atau yang main cuman aplikasi Lalamove aja, pasti setuju permasalahan Lalamove ini yang pertama dan yang paling utama itu adalah di Argonya. Ini bentar gue bacain beberapa komentar di kolom komentar yang nyangkut di video sebelumnya terkait si Lalamove. Yang pertama, agak kurang bagus juga nih bahasanya ya. Agak kurang bagus juga nih si Lalamove, nggak manusiawi. CS untung driver remuk babak belur. Cabut dari Lalamove. Ya, kata dia nih. Gua nggak tahu nih dia cabut apa enggak. Ini si kawan-kawan yang udah berkomentar di kolom komentar. Ogah narik Lalamove Argo murah nyiksa driver. Cuman gua nggak tahu dia masih narik apa enggak si kawan ini. Yang ketiga, daftar si gampang bang. Ongkosnya yang terlalu murah. Murah banget, sangat susah banget ngebagi buat bensin dan di rumah. Kalau bisa tolong naikin ongkosnya. Semoga ini didengar ya. Kalaupun didengar, nggak cuma didengar gitu ya, ada sedikit perubahan. Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas di episode kali ini. Buat perbandingan Argo dong bang. Duo ijo PS Lalamove, pengen tahu bedanya segimana jauhnya. Nah, kan Gojiko udah nggak bisa gue bandingkan dong, kan karena Aceng kemarin udah kita bikin konten ya. Nah sekarang, tapi ini kita akan bandingkan dengan ijo yang satu lagi dengan si Grab. Oke, langsung aja kita mulai. Argo Lalamove ini gue dapat 2. Ini deket-deket, jadi yang atas ini Bout ke Pancoran Mas Depok. Ini argonya 33.120 dengan jarak antar 22,4 km. Jadi kalau dibuletin 22 km dapatnya 33.000. Wadidaw dong, ya kan? Nah, yang satu lagi nih, ini ada dari Bogor Barat ke Bogor Selatan. Ini jarak antarnya 21,7. Argonya 31.900, nggak sampai 32.000 ya, kurang dikit. Jadi dengan jarak kalau 21 ke bawahin agak jauh ya. 21,7 dengan Argo 31.000. Itu tarif Lalamove. Ini tarif normal, tidak ada tambahan, tidak ada fitur tambahan, waktu tunggu, pintu ke pintu itu nggak ada. Dan ini bukan di area ramai, ya guys, bukan di area tengah-tengah kayak di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, bukan. Karena sering nih yang di grup-grup tuh, wah gue dapat Argo segini bang di Lalamove dari ya. Anda main di Jakarta, di jam sibuk, banyak yang nggak nyerokin gitu kan, makanya dipilih-pilih itu argonya bisa naik gitu. Kalau ini memang tarifnya normal, murni, ya emang segini gitu ya, tarif Lalamove tanpa embel-embel fitur dan lain-lainnya gitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan Argo si Grab. Nah ini si Grab nih gue dapet juga, dia pendapatannya 32.000 ya, jadi di antara yang tadi tuh. Tapi dengan jarak antar nggak sampai 15 km. Jarak antarnya cuman 14,8 km ya guys. Jadi nggak sampai 15 km, argonya 32.000. Nah kalau yang tadi si Lalamove ini kita ambil yang 31.900 lah. Kita anggap 32 ini ya. Ini 32 dengan jarak 21,7 gitu. Jadi bedanya sekitar 6 km lebih ya. 6 km lebih bedanya gitu. Jadi itu perbandingan antara tarif si Lalamove dengan tarif Grab. Kalau misalkan hijau satu lagi gue belum tahu, belum ada contohnya. Ntar kalau ada gue tanyain ke temen gue tuh yang masih on di reguler. Bedanya seperti itu guys. Itu bedanya bukan lumayan jauh ya, memang jauh sekali ya. Dan itu belum kayak mapnya ngaclok-ngaclok, mapnya nggak sesuai. Tapi kita anggaplah itu sesuai, ya bedanya seperti itu gitu.
dengan tarif yang sama tapi jaraknya berbeda sekitar 6 kilometer gitu. Menurut kalian bagaimana nih? Bagaimana gitu ya? Kalau yang buat sampingan ya masih bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau yang buat fokus ya boleh diperhatikan lagi gitu. Dan kenapa si Lalamove ini kok dia berani banget sih bang gitu ya, dengan argo segitu gitu ya. Terus drivernya juga pada mau. Ini sih sebenarnya beberapa, ini balik lagi ke opini ya, dia marketingnya bisa banget kalau menurut gue pribadi ya. Dan aplikasi si Lalamove ini mengusung jargonnya tuh cocok ambil, nggak cocok nggak usah diambil gitu, atau cocok sikat, nggak cocok tinggalin, kayak gitu. Makanya ya udah, kalau misalkan mau ambil ya silahkan ambil, kalau enggak ya udah nggak usah diambil gitu. Karena memang tarif dasar dari, sebenarnya walaupun ada tarif dasar, ada ketentuan di aplikasi juga udah berbeda banget gitu. Cuman ya mau gimana, udah nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Kemarin di forum udah dibincangin, udah didatengin langsung ke kantornya juga udah, tapi ya nggak ada perubahan gitu aja udah. Karena dia jargonnya memang gitu, cocok ambil, nggak cocok ya tinggalin, nggak usah diambil, kayak gitu. Jadi mau nggak mau, yang mau ya ambil gitu. Makanya cocok banget kalau buat jadi sampingan, kalau menurut gue sih kayak gitu. Bisa di aplikasi Lalamove juga banyak kok orang-orang yang fokus di Lalamove, dia dapat 2,5, dapat 300 sehari. Cuman dengan jarak segini ya dikalikan sendiri aja. Itu jaraknya sangat-sangat wow gitu ya. Kalau misalkan tarif normal dan tarif aja gitu, nggak pakai fitur-fitur. Kalau ada fitur-fiturnya itu lumayan gitu ya, ada sedikit-sedikit tambahan. Gimana menurut kalian, masih berminatkah untuk mempertahankan akun di Lalamove, atau mau nyebrang aja ke sebelah karena aplikasi udah banyak sekarang? Tapi si Lalamove ini juga ada Lalamove Pride ya. Lalamove Pride ini harganya kemarin cukup lumayan gitu, jadi karena masih baru-baru kayaknya itu masih lumayan gitu. Nggak tahu nanti kalau kedepannya kayak gimana. Cuman kalau kata kawan gue, kalau untuk ride ini memang dia ada kebijakan dari si pemerintah gitu, itu lebih diawasi daripada yang si barang ini gitu. Jadi argonya mungkin nggak terlalu jauh, atau mungkin karena nggak tahu ya, gue kadang-kadang jadi berpikir agak kurang bagus nih, karena udah beberapa tahun di Lalamove kan, jadi tahu nih cara-cara ya. Maksudnya kalau awal-awal ya pasti bagus argonya, cuman kalau kedepannya nggak tahu kayak gimana nih argo si ride ini, apakah akan turun drastis atau memang nggak terlalu jauh-jauh dari aplikator-aplikator lain gitu. Karena kalau kita ngeliat atau berkaca dari histori-histori yang dulu, Lalamove juga argonya mantul pak, mantul banget itu dulu. Kalau yang lama-lama nih argonya mantul. Kalau yang 2000 nih, kalau ada rapper yang 2019 gitu, itu argonya masih enak tuh. Terus pas 2020-an, pas COVID juga enak. Pas masih join bareng Traveloka, masih combine gitu kan, itu dengan Traveloka itu enak banget. Itu masih ada insentif per orderan, ada yang 10.000, ada yang 5.000, turun 2.500 juga ada. Itu masih enak tuh. Argo Lalamove enak banget, main deket nggak rugi. Itu main deket tuh mendingan main deket lah. Waktu saat itu, waktu ada Traveloka itu mendingan main deket gitu, karena ada insentifnya per orderan. Terus waktu sehabis COVID juga enak argo Lalamove. Itu dengan Grab nggak terlalu beda jauh, bedanya dikit banget. Dia bener-bener sesuai aplikasi 2.000 per kilometer apa kalau nggak salah. Pokoknya dengan Grab itu waktu itu gue bandingkan nggak terlalu jauh sehabis COVID. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba semakin sini ya argonya semakin menyusut, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi. Gitu sih kalau kita ngebahas aplikasi dan ngebahas tarif. Khususnya si Lalamove ini, kurang lebih keluhan driver yang paling utama ya di tarifnya ini gitu. Kalau soal jarak kilometer ngacol-ngacol dikit itu masih bisa dinego dengan customernya langsung. Cuman kalau udah ngomongin tarif ya nggak bisa dinego lagi, susah gitu. Kecuali kalau misalkan memang punya skill yang mumpuni gitu ya. Gitu guys. Gimana menurut kalian? Masih tertarik narik di Lalamove? Atau memang masih bertahan, atau memang masih jadi sampingan kalau sekarang bang gitu ya? Gue fokus di beberapa aplikasi. Nah gue juga begitu, gue juga di beberapa aplikasi gue on bid, gue nyalain yang duluan masuk, yang argonya cocok ya udah kita sikat aja gitu. Jadi
nggak terlalu masalah gitu kalau misalkan punya beberapa aplikasi. Dan serunya punya beberapa aplikasi tuh kayak gini, bisa ngebanding-bandingkan, jadi nggak usah katanya gitu ya, kita langsung buktikan sendiri gitu guys. Itu aja di episode kali ini. Semoga ini ada kebijakan baru dari Lalamove untuk ya argonya nggak parah-parah banget kayak gini, dinaikin lah dikit gitu. Boleh banget yang mau berkomentar atau mau yang bertukar pikiran atau mungkin yang mau ditanyakan di komen di kolom komentar. Kalau misalkan bisa dijawab di kolom komentar, langsung dijawab. Kalau misalkan nggak bisa ya nanti kita buatkan video seperti ini. Itu aja guys di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.